Selamat datang di acara Passing One Two bersama saya Bung Dono. Dan saya Bung Rudi. Kali ini Bung Rudi kita akan tetap membahas tentang Euro dan Euro dan Oke. Euro karena begini Bung. Iya. Dalam hal sepak bola pasti ada banyak sekali unsur yang membuat itu sendiri menjadi menarik. Selain sepak bola itu sendiri. Iya, benar. Selain dalam pertandingan. Iya, ada unsur gol, pergantian pemain, Oh iya. dan juga formasi. Karena ketika kita melihat tim kita dalam menyusun formasi, kita pasti akan kayak gatel Bung. Oh ini kok gini pemain ini harusnya kan gini. Nah kita malah kayak iya. Soalnya kita Brinjol, jadi kita malah kayak coach, main jadi pelatih. coach sendiri malahan. Bener, kita malah bingung kayak misal ya apa ya sebenarnya kok anu rek kini gak usah bingung ngambil formasi pemain karena itu dari hasil pelatih sendiri jadi kan gak usah komentar nang ngono iku ya enggak sih. Iku murni pelatih rek sing untuk formasi jadi kan gak usah akan cocok itu. Iya, tapi kan namanya kan seseorang lain kan pasti punya namanya kayak racikan sendiri Nah, benar, dalam Bung. sebuah menentukan tim. Di mana dalam sebuah tim tersebut itu kayak misalnya Italia ya. Italia bener. Nah, kenapa pemain ini gak dimasukkan ya? Iya, Ya benar. kan, misalnya gitu. Kenapa Pesinya kok dicadangin gitu? Justru yang aneh itu Bung dalam tim Italia itu gak ada Messi di sana itu bener. Sangat aneh sekali kalau ada Aneh Messi. sekali itu Bung bener. Kali ini Bung kita kan bahas tentang apa namanya? Team of the tournament. Iya benar karena Versi kemarin kita. Euro telah merilis FIFA Iya. telah merilis pemain terbaik versi mereka di Oh, iya. Euro. Hmm. Kali ini Bung kita akan saling mengadu Bung. Oh iya. Pemain terbaik versi kita Bung Rudi dan Bung Dono Euro 2020. Penasaran? Cekidot. Itu yang dari mana Bung? Anda atau saya Bung? Mulai dari saya dulu ya. Oke, silakan, Mulai dari Bung. saya dulu. Tim Anda sendiri Bung? Bagaimana Bung? Jadi di formasi Euro kemarin, Iya. setelah saya ngelihat ya, Iya, nonton benar, ya, saya ngerasa ada beberapa pemain yang memang menurut saya punya andil besar sih dalam negaranya masing-masing gitu. Iya oke. Dan saya mau pakai formasi 4-4-2. Ini sih Bung ya apa agak unik mungkin atau beda mungkin dari Klasik. yang lain. Formasi klasik Kenapa 4-4-2. Bung? Kenapa? Ya menurut saya formasi 4-4-2 ini sih menurutku imbang antara pertahanan sama menyerang. Oh balance. Balance. Iya, benar, Terlebih lagi kan kalau permainan ini aku memakai untuk right back sama left backnya bakal jadi ini membantu penyerangan. Oke benar overlap. Overlap. Jadi untuk formasi kiper saya pilih Sommer. Jan Sommer. Oh iya siap. Kiper dari Kenapa Bung kok Swiss. pakai Jan Sommer? Karena Sommer ini dari setiap pertandingannya kemarin menunjukkan ini beberapa save yang luar biasa. Oke benar. Melawan lawan-lawannya kemarin gitu. Bahkan Lawan Spanyol. bahkan dia juga bisa penyelamatan penalti ya kalau nggak salah kemarin. Lawan Mbappe, lawan Prancis. Mbappe. Benar. Apa Benzema? Mbappe ya. terakhir. Itu luar biasa. Cuman Swiss kalahnya ini kemarin kan adu penalti ya. Bener. Adu penalti dan ya memang kurang beruntung sih. Tapi luar biasa sekali. Aku sangat mengapresiasi sih Sommer. Untungnya Sommer itu punya tim besar, Iya. Mönchengladbach gitu. Iya benar Bung. Bukan tim-tim yang biasa, Mediocre. yang mediocre. Jadi bisa dibilang ya ini potensinya dia dari klub juga gitu loh. Iya, Pengalamannya dia Dan dia juga senior Bung. senior juga ya. Terus untuk back ya Back. semuanya nggak asing lah. Iya benar. Duo Italiano. Oh ada dua Itali. Center back. Oke. Bener, Bonucci dan Chiellini. Oke. Menurutku ini tembok kokoh yang bener-bener nggak bisa dihadapin sama hampir beberapa pemain. Iya benar Bung benar. Dan kemarin terbukti waktu Spanyol juga kan hasilnya kan Melawan 0-0. Spanyol. Jadi kemarin kan biasanya kalau Italia itu kan sangat energik ya mainnya. Energik. Karena ketemu dengan Spanyol akhirnya dia mengikuti Irama Spanyol. Irama Spanyol. Dan dia juga harus merespon beberapa penyerangan Spanyol itu seperti apa. Oh iya benar. Jadi akhirnya Lagi dia kan udah kenal Morata kan yang benar, apalagi Juve sendiri cara permainannya, cara menyerangnya dia memperketat. Untuk wingback Iya wingback kanan kanan. saya pasang Kieran Trippier. Waduh, keren Trippier. Aduh. Nah, Bung, kenapa Trippier? Kalau dari ketimbang Walker saya memilih Trippier sih karena memang dari beberapa passing-passingnya saya lebih suka dan cara mainnya menurutku. Oke, benar. Bukan Trippier oke lah. Trippier. Karena apalagi kemarin itu kan bagaimana dia bisa melihat posisi dari Lucas Shaw ketika memberi umpan. Setuju, Itu menurutku benar, Bung. opsi yang sangat luar biasa sih. Dia bisa mempercayakan passing itu ke rekan back Iya, benar. Bukan striker, Bung, ya? Bukan striker notabene dan dia percaya untuk memberikan ke Lucas Shaw dan Lucas Shaw bisa mengeksekusi menjadi gol. Iya, benar. Kalau di wingback kiri Pasti dong. Alberto Carlos. Aduh, Pemain ngeri. Manchester United yang Kenapa kok Shaw, Bung? Lagi-lagi kenapa Shaw? karena permainannya benar-benar luar biasa dia. Konsisten, Bung Menurutku. ya. Konsisten dan dia beberapa kali dipasang di wingback maupun di ini dia ditaruh di formasi 3-4-3. Oh iya, di fullback.
fullback, tapi dia bukan jadi center back semua tiga, Iya, terus dia benar. taruh di kiri. Dan menurutku itu juga opsi yang sangat bagus sih, Gary Southgate Skatner. menaruh Luke Shaw di situ, jadi dia bisa Ngeri. bertahan dan menyerang sekaligus di sana tanpa harus formasi pakemnya di left back gitu sih. 2 Italia, 2 Inggris. Oke Bung, kita geser ke gelandang Bung. Ke gelandang untuk midfieldernya, Oke, saya midfielder. naruh Mason Mount. Mason Mount. Mason Mount. Ngeri Mason Mount. Dia benar-benar permainannya sebagai gelandang muda dari Chelsea, dia benar-benar memberikan kontribusi yang bagus dari passing-passingnya. Oh ya benar. Itu kenapa Mason Mount itu sampai dari zamannya Lampard sampai zamannya Tuchel juga dipasang. Selalu dipercaya, benar. Percaya sampai dia masuk timnas Inggris dan masuk starting line up hampir beberapa kali. Iya benar, dan kemarin dia ini ngirim umpan golnya Henderson lawan Ukraina benar. Iya, itu Ngeri. menarik Itu sih. Mason Mount. Iya. Benar. Terus di sebelahnya Mason Mount ada Jorginho. Oh, dua Chelsea. Dua Chelsea, Ngeri. Oke, benar. nah Jorginho Bung. Jorginho ini menurutku pemain yang pintar. Pintar, benar, Ditaruh setuju. di tengah, dia bisa memberikan celah-celah pada pemain-pemain Italia. Iya, benar. Seperti dia waktu dengan Chiesa di depan, terus benar. juga beberapa pemain depan Italia, Ciro Immobile dan apapun itu luar biasa. Apalagi dia penentu penalti kemarin Lawan Spanyol, benar. lawan Spanyol, dan Resultat itu terakhir. mentalnya benar-benar kuat sih. Cuman dia hampir gagal waktu lawan Final. final. Iya, benar lawan Inggris. Itu yang hampir sempat kacau. Tapi terlepas dari itu cara permainannya benar-benar menurutku Brilian, memuaskan. brilian. Itu hampir ya kenapa sampai Jorginho itu beberapa info-info media itu dia sampai disejajarkan dengan ini Messi untuk meraih Ballon d'Or. Oh, iya Karena benar, dia benar, mendapatkan kemarin kan Bung. Champion dengan Chelsea. sekarang Euro. Benar. Itu yang akhirnya Itu sih mungkin ini Bung. Kok sih mungkin apa ya, agak berlebihan sih. berlebihan memang. benar. Cuman kan untuk torehannya di musim ini benar-benar luar biasa. Luar biasa banget. Dan dia sebagai pemain tengah yang punya andil besar. Iya benar, dia setuju. Terus Oke, untuk next. di ini left midfielder Oh, sayap kiri. sayap kiri, Sayap kiri. saya naruh Federico Chiesa. Oh, Chiesa, Bung. Pergerakannya saat dia mencetak gol lawan apa ya kemarin ya? Spanyol yang flashing. Oh iya benar. Lawan Spanyol. Itu luar biasa menurutku. Dia bisa menggerak. Padahal dia itu ditaruh di kanan. Iya benar. Iya, tapi dia bisa maksudnya bisa swap gitu loh. Iya, tukar posisi Wing rotation benar. Wing rotation antara sayap kanan dan sayap kiri. dengan isinya. Benar. Iya, dan yang menurutku dengan sekelas tim Juve benar-benar memberikan asa mengasah kemampuan dia benar, setelah benar, dari benar. Fiorentina. Benar, Itu setuju. sih. Federico Chiesa benar-benar. Kalau di kanan saya pasang Sterling. Sebenarnya ini Oh, rada Sterling. Oh, iya oke Sterling. rada aneh karena Aneh. dari Chiesa sendiri biasanya kan di kanan ya. Kalau Sterling Bener, kan kanan. di kiri Kiri biasanya cara Sterling, bener. pergerakannya. Tapi menurutku ya memang ini kebutuhan saya sebagai yang meracik. Oh iya benar, meracik, benar. Itu kan bener. ada untuk Bener. mulai main. Karena benar. Chiesa kemarin sudah memberikan kontribusinya dengan tendangan flashing. Menurutku kaki kanannya benar-benar luar biasa untuk flashing. Setuju. Seperti Robin Setuju. sama Ribery kan. Iya benar. Nah Sterling ini kan salah satu pemain yang tipikalnya seperti Neymar. Yang bisa Iya, bener. mengobrak-abrik, merangsap masuk. Stylish banget. Iya, memberikan celah umpan kepada Harry Kane dan Harry Kane, sebagainya. Ya menurutku kalau Sterling ditaruh di kanan dia juga bisa memberikan celah yang luar biasa pada striker sih. Oke, Bung. Udah di striker Oh, striker duanya begini, Bung. Dua striker yang paling utama ini siapa, Bung? saya Anda pasang siapa? Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick. Oh, Nama yang dari mungkin Ceko dan juga Portugal ini. Oke, kita pertama, Bung. Kenapa kok Patrick Schick? Patrick Schick ini salah satu pemain yang tipikalnya saya suka sih. Dia sebagai goal poacher menurutku. Dia Oh iya benar-benar benar. Wah, anjir arek pes rek goal voucher rek. Anjir rek, pasti kok apa namanya ada style pemain, Ya, ada punya goal skill. voucher, playmaker Target kreatif, man, nah, fullback, ya. full up. Ih, jadi ngeri arek pes. Oke, Bung, next, Bung. Patrick Schick, goal voucher. Full reservasi. Goal poacher. Ya dia benar-benar insting strikernya benar-benar luar biasa. Terbukti Setuju. dengan torehan 5 golnya 5 gol, kemarin benar, ya. 5 gol. Terus juga yang saya salut itu ketika dia menciptakan gol dari jarak jauh itu benar-benar insting seorang striker. Menurutku seorang striker dia punya opsi ketika pertahanan itu kosong Iya, di benar. depannya. Nah, kenapa Patrick Schick tidak melakukan untuk terobosan atau mungkin speed, Menggiring dulu. dan Benar. sebagainya? Menurutku dia sudah memperhitungkan kalau saat dia menerjang dia tidak Ada, punya benernya, speed Bung, yang bener, bener. mungkin bisa melampaui back yang atau mungkin apalah pemain yang itu ya. Tapi Patrick Schick ini benar-benar punya naluri gol yang luar biasa sih. Terbukti dari 5 gol Bener. dengan tim Republik Ceko. Maksudku Republik Ceko ini memang tidak terlalu dominan seperti pemain-pemain Iya, yang benar. punya Ya inilah kuda hitam. Oh, Kuda hitam banget.
punya apa ya, pelayan asis yang kayak gitu. Terus Cristiano Ronaldo ya jelas beritanya dong, lah. bener. Ini salah satu mental dalam sebuah tim sih menurutku, seorang juara yang memang Juara perlu sejati, Bung. dipasang untuk menumbuhkan emosional semangat bener. Dan dua striker ini benar-benar sangat subur ya. Iya, sama-sama top score. 10 gol. 5 Ronaldo, 5 Patrick Schick. Iya, sama-sama 5 gol dong. Bener. Bukan sama-sama 10 gol. Iya bener. Iya Itulah. sih. Itu sih dari tim saya, jadi 4-4-2 dan ini benar-benar saya pengen banget kalau ini saat ini main di PES itu yang mungkin luar biasa. Aduh lah, PC iki Bung, apa bener-bener pasti hujan gol, terus potensi penalti Bung. Iya kan? Karena Sterling kan ke tengah, ke samping ke tengah. Speednya benar-benar luar biasa. Bener. Kalau dari Bung Dono sendiri gimana? Oh kalau aku ini Bung, formasi 4-3-3. Oh, asik. Karena saya suka dengan ini karena di formasi ini Bung membentuk tiga pemain. Oh ya. Oke dari itu Bung. Karena saya juga pengagum Tiki Taka, Pep Guardiola. Saya baru tahu. Untuk kiper saya ini Bung menaruh Donnarumma. Oh asik. Karena menurut saya pemain ini usia muda, matang, cekatan. Kemudian dia memiliki refleks yang bagus. Kemudian dia juga tampil stabil di fase grup dengan 3 clean sheet. Namun dia ini agak goyah mungkin ketika di knockout karena dia melawan Austria kebobolan, melawan Spanyol, Italia dan juga melawan Spanyol, Inggris dan juga Belgia kebobolan. Tapi itu bukan masalah sih. Menurutku emang dia terbaik sih dan dia layak menjadi player of the tournament. Iya, satu-satunya ini ya kiper ya. Jadi player of the tournament di Euro kali ini. Euro tahun ini benar dan bakal seluruh musim lah. Iya, dan saya salut sih ketika dia berhadapan dengan Belgia. Belgia. Save-nya luar biasa. Kevin De Bruyne itu benar-benar dibuat putus asa ya dengan save-nya. Sekelas pemain muda gitu. Oke, benar setuju Bung. Untuk back kiri Bung, saya hampir sama dengan Bung Rudi. Karena jelas dong Luke Shaw kemarin sangat-sangat top perform. Dengan 3 assist 1 gol. Terbukti kan? Dia juga jago dalam hal mengkreasi peluang, umpan lambung, umpan set piece, dia juga unggul sekali. Jadi saya unggulkan Luke Shaw. Karena sebenarnya saya ini Bung agak bingung dengan back kiri. Ada Spinazzola. Namun saya butuh back kiri yang kaki kiri. Itu Luke Shaw. Itu saya pikir Luke Shaw. Emang terbaik Luke Shaw. Itu Manchester United luar biasa sekali. Jadi Bung Rudi adalah fans MU. Bahkan dia sangat semangat dalam Luke Shaw. Langsung. Terbaik Bung. Saya saya pakai Bonucci dan juga Harry Maguire. Kenapa Bonucci? Karena dia leadership oke. Dan dia merupakan ball playing defender. Lihai dalam mengumpan dari belakang ke depan. Oh benar. Itu adalah unggulannya Bung Bonucci. Lalu untuk Maguire Bung, dia adalah agak benar sih. Dia dulu emang apa ya? Kayak dihina, kayak kurang mumpuni, harga mahal tapi oke. Tapi sekarang dia banget benar-benar kayak menunjukkan benar. Harga dia sebanding dengan apa yang dia tunjukkan. Oke lah dia dan saya ini Bung suka dengan center back yang jago dalam hal duel udara. Dan itu Maguire. Kemarin juga menciptakan gol kan waktu diberi umpan sama Shaw. Oh ya benar, lawan Ukraina. Benar. Itu saya butuhnya dua back untuk yang ketika dalam ukuran corner kick dia maju untuk nyebut gol. Apa Benar, Bonucci dan Maguire mungkin kriteria ya sama formasi Anda. Angkatan Bung, saya bersama dengan Anda, Trippier, karena Trippier ini adalah apa ya? Dia itu sangat lihai dalam mengumpan. Dia juga mampu membaca ruang mana yang akan diumpan. Itu adalah contohnya mungkin di gol lawan Italia final. Dia kan sangat bagus sekali kan dalam hal mengirim umpan. Dia nggak ngirim ke penyerang tapi ke center back. Apa ya? Yang kosong penjagaan. Sukanya saya. Dan umpannya benar akurasinya luar biasa. Bener Bung, setuju banget. Apalagi katanya dia juga sangat sering bikin umpan ke Suarez. Oh iya, dia juga kan membantu Atletico Madrid buat meraih Liga Spanyol ya kan. Setelah keluar dari Tottenham. Bener. Luar biasa. Fans Indonesia Spurs. Oke Bung, saya akan next ke ini ya, 3 gelandang. Tengah ya. Ke DM saya pasang Sergio Busquets. Oh, pakai DMF. 2 CMF karena saya kira pemain ini sangat apa ya? Pandai dalam membaca ruang. Benar. Pandai mengirim operan, menjaga sirkulasi bola di lini tengah. Iya. Dan saya menjago Busquets karena tanpa disadari ketika Spanyol main tanpa Busquets itu kayak kurang ini Bung, kurang apa? Kayak mengkomando dari lini tengah. Itu kenapa Busquets dipasang di antara pemain-pemain muda lainnya. Bener. Oke lah, Pedri tua, Pedri muda. Oke juga muda, tapi kan butuh pemain senior itu. Benar. Memberikan arahan. Bener. Apalagi dia senior itu dia kemarin. Dia juga kan salah satu ini ya pemain yang meraih Piala Dunia kan. Iya benar tahun 2010. Iya. Makanya dia kenyang pengalaman. Oke lah.
Lalu saya ke kiri saya taruh Verratti. Oh. Karena pemain ini adalah pemain yang dengan kreasi peluang tertinggi di Euro. 14 kreasi peluang. Sangat gol sekali sih. Apalagi ketika melawan Wales, dia kan mengirim umpan Pessina, itu gol. Pessina, iya. Sangat oke sih Verratti. Memang banyak pemain tengah Italia luar biasa ya. Iya benar, Verratti, Jorginho, kemudian Berarti dia winger sih. Ya winger, bukan tengah, Bung. Itu sih, Bung. Untuk yang kanan saya taruh KDB. Oh iya. Karena dia itu, Bung. Kota Adriano Baru. KDB. Kota Adriano Baru. KBD. Saya akan mau rek. Kita next ya. KDB, Bung. Karena KDB adalah pemain dengan kreasi peluang tertinggi kedua di bawah Verratti. 13 kreasi peluang. Karena dia ketika tanpa ada De Bruyne, Belgia tanpa arah, Bung. Gak ada kayak mengkreasi peluang, umpan, memberikan peluang-peluang. Bener. Terbukti ketika dia main, dia mengirim 2 umpan untuk Lukaku melawan Rusia dengan melawan Belgia. Bukan, melawan Denmark. Denmark. Benar itu, Bung. Ya, sukanya dengan itu. Untuk yang kiri, Bung, saya juga Tridente. Kiri sopo? Formasimu ya apa sih 4-3-3 kok kiri? Saya ini masuk ke penyerang. Penyerang kiri. Ada Raheem Sterling. Aduh. Jelas dong, dia adalah sosok inverted winger. Kaki kanan, taruh kiri. Ketika dia bakal dari samping ke tengah, pasti akan menemukan penalti mungkin. Karena dia adalah sering dribble. Dia bisa melakukan cut inside dalam area itu. Setuju. Dia juga oke dalam kaki kiri, kanan maupun sundulan, Bung. Iya. Benar. Sundulan. Sekelas pemain yang memang punya postur tinggi seperti itu ya, tapi masih bisa untuk melakukan sundulan. Iya pendek, Bung. Saya pendek. Ya makanya postur seperti itu masih bisa melakukan untuk sundulan. Sundulan. Yang kanan saya tetap Chiesa karena Chiesa adalah pemain keren sama saya. Iya benar, saya kanan Chiesa, Bung, karena Chiesa ini adalah pemain yang ngotot, punya skill individu yang oke. Ini, Bung, gol melawan Spanyol, dia dari belakang, Bung. Ya. Dia merasa tengah, itu sangat dia sangat fast sekali. Cepat masih. Iya, wow, fast. Iya, jadi Bung, akhirnya saya naruh Chiesa memang. Target man CR itu dong, Ronaldo dong. Asik. Karena menurut saya telepon rek. Oh enggak. Karena menurut saya CR7 adalah salah satu target terbaik di dunia selain Lewandowski maupun Harry Kane. Oh iya. Seperti dia minta 5 gol di Euro kali ini, Bung. Tapi Lewandowski kan memang karena kurang beruntungnya dia dalam sebuah tim ya mungkin ya. Karena negara kan nampas negara. Tapi pemainnya memang luar biasa, seharusnya ada kiper Szczęsny. Iya benar, Szczęsny. Mungkin kan ya belum ini sih. Iya benar, Bung. Belum waktunya mungkin juara. Iya, tapi memang saya juga sepakat. KDB ini memang salah satu pemain tengah yang dia punya naluri menyerang yang bagus memang. Selain hanya sekedar mengumpan. Bisa oke. Shoot-shootnya juga dia luar biasa on targetnya. Shoot. Ya benar, Bung. Karena kan dia kan apa namanya? Ketika melawan PSG, champion dia kan jadi striker, jadi false nine. Oh iya itu yang ini. Jadi kita juga ada beberapa pemain yang memang sama ya karena memang secara kita lihatnya kan pemainnya oke. Secara andil besarnya dalam sebuah tim juga luar biasa ratingnya. Benar, Bung. Namun, Bung, ya ketika kita mungkin ini katakanlah inian ya bermain game PES lah katakanlah. Kira-kira, Bung, unggul mana ya tim kita ya? Ya kita perlu membuktikan. Waduh. Ini salah satu selain formasi kita juga pasti punya strategi masing-masing. Bagaimana ini dijadikan wing rotation kalau dalam PES atau mungkin false nine atau mungkin ini offset trap, bikin pressing, swap the ball. Waduh, tip defensif. Iya benar. Tapi saya sepakat memang Bonucci juga punya cara menyerang yang bagus. Benar. Tapi saya memasang Cili ini karena ya untuk ini sih tandem supaya nggak banyak pemain. Tapi juga saya sepakat seperti yang udah disusun oleh Bung Dono. Iya benar. Dan ya mungkin sementara itu aja yang bakal kita sampaikan di episode kali ini. Jadi teman-teman juga bakal punya formasi-formasi unggulan dari di komentar bisa. Yang nanti juga kita mungkin kalau ada kesempatan bisa untuk ditandingkan. Iya benar, kita adu formasi ya, Bung. Adu formasi dan itu bakal dimainkan komputer bukan kita. Kalau kita nanti kemampuan kalau kita kok cuci curang. Tenang bro, kita keluar aman kok. Iya. Ya udah itu aja Bung Dono udah. Iya dari kita. Kita akan bahas di next konten lagi adalah tentang bola. Bola dan bola. Bola. Oke, stay tune di Passing One Two. Saya Bung Dono dan saya Bung Rudi. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Yoi, dan tetap di Passing One Two. Adios. Gracias.